Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore juga kepada subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada, tentunya tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya sedang berada di kebunnya Pak Mamat. Saya sedang melakukan kunjungan nih. Nah, jadi kembali sembari kita sharingkan kepada Sobat Tani semua tentang mari kita setting bahan di tahun depan. Jangan sampai yang namanya penyetingan bahan itu keliru lagi ya Sobat Tani. Nah, jadi di sehabis musim ada yang di bulan 5 sudah beres di daerah Bengkulu, seluruh Bengkulu atau Kepulauan Jawa atau di mana saja Anda berada. Untuk Sobat Tani yang di suhu panas mungkin udah selesai di bulan 5 ketika melakukan pemangkasan, atau ketika sudah dipangkas maka akan tumbuh B0 ya. Kita juga akan spill wiwil nanti. Tumbuh B0 maka jangan dulu disimpan ya. Ketika dipangkas di bulan 6 maka akan tumbuh, titik tumbuhnya dari bulan 6, maka itu terlalu dini. Jadi jangan dulu disimpan. Ketika bulan 6, 7, 8, 9 ya, kita melakukan penyimpanan ulang nanti di titik tumbuh dari bulan 10. Alhasil contoh seperti ini nih. Dan saya pun mengajak untuk Sobat Tani semua, mari cek ya masing-masing di tempat Sobat Tani. Mungkin ada yang 5 ruas sudah berbunga, atau yang bahkan 4 ruas sudah mengeluarkan calon bunga. Itu ada ya, di tempat kita juga ada, tapi tidak banyak. Kalau di setting bahannya tentunya itu tidak banyak ya. Nah, contoh ini untuk penyimpanan bahannya telat. Jadi yang buah di tahun sekarang cuman 3 dompol atau 4-nya sedikit. Jadi bahan yang seperti inilah bahan sekarang yang seperti ini ya. Jika ada bahan 2 ruas maka harus dilepas, harus diwiwil ya. Nah, ini wiwil nih. Ini 2 ruas di bulan 4 pertengahan sekarang. Harus kita lepas, kita wiwil. Kalau tidak dilepas tahun 2026-nya akan seperti ini. Dan lanjutannya akan berbunga tuh. Moto yuyu calon penyelang. Nah, jadi kalau yang bahannya melimpah silahkan diwiwil saja. Yang seperti ini. Untuk kita melakukan wiwilan di sekarang ini dari 2 ruas sampai ke 1 ruas. Yang 3 ruas masih lumayan bagus ya. Yang 3 ruas nantinya akan berpotensi 5 dompol. Kalau yang 2 ruas seperti ini nih, jika disimpan maka akan terjadi seperti ini di tahun 2026, dan lanjutan di tahun 2027-nya akan penyelang. Nah, ini seperti ini. Tuh. Seperti itu Sobat Tani, mari kita setting. Oke, kita cek lagi nih. Ini kan sekitar 12 dompol tapi di penyelang. Nanti di pohon tugusari ya, kita geser ke sini. Nah, ini ya. Ini kita hitung kembali. 1 2 3 4 5. Ini rekomen. Yang 5 ruas seperti ini. Yang 2 ruas kita wiwil. Nih. 2 ruas kita langsung wiwil. Bersihkan. Klon tugusari. Nah, inilah ya, yang 4 ruas atau 3 ruas disimpan nggak apa-apa. Kalau sudah alot harus pakai gunting Sobat Tani ya. 3 ruas. Masih rekomen, tapi ini ada 2 arahnya, kita lepas yang ini.
Jadi kita melakukan wiwil itu yang 2 ruas, ingat ya sobat tani. Yang 3 ruas jika masih dirasa kurang bahannya, dengan catatan tidak tumpang tindih, boleh itu disimpan yang 3 ruas. Nah, ini ketemu lagi nih bahan yang sering disebut oleh sobat tani bahan janda nih. Nanti jika yang 2 ruas itu disimpan, ini contoh nih ya, bahan yang 2 ruas seperti ini jika disimpan maka akan terjadi seperti ini lagi tahun berikutnya tuh ya, akan menjadi bahan penyelang. Ini contoh juga nih, bahan B2 lanjutannya penyelang lagi. Nah, itulah mengapa saya sering menyarankan untuk sobat tani semua, untuk yang 2 ruas kita wiwil, kita bersihkan, supaya untuk pembuahan di tahun 2026 ya nanti maksimal. Ini bahan-bahan seperti ini nanti tidak ada ya di tahun 2026 nih. Jadi kita simpan dari paling sedikit 3 ruas, 4 ruas, 5 ruas bagus, 6 ruas, 7 ruas di bulan sekarang sangat rekomendasi ya. Seperti itu. Dan ini di kebunnya Pak Mamat telat penyimpanan bahannya tahun kemarin. Jadi nggak ada yang 7 ruas atau 6 ruas, jarang. Ini berapa ruas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini bahan yang paling ideal ya tuh. Nih, walaupun ada yang terjadi di panen bulan 6 nantinya, yang ini 1, 2, 3, 4. Untuk yang dari sini ke sini akan terjadi di bulan 7 untuk Kulon Tugusari. Jadi Kulon Tugusari ini dipanen rayakan, paling cocoknya adalah dipanenkan di bulan 7. Jika dipanen rayakan di bulan 5 atau 6 maka kejadiannya jelek ya, karena untuk di cuaca belum mendukung. Untuk di Kulon Tugusari nih akan seperti ini nih terjadi. Seharusnya ini kan dipetik di bulan 7, tapi ini terlalu dini penyimpanan, maka alhasil seperti ini, pecah dompol dan banyak hama. Jadi marilah saya mengajak untuk sobat tani semuanya yang selalu stay tune di channel Kopi Jalan Express, marilah kita setting baik di suhu dingin, baik yang berada di suhu panas. Silahkan disetting bahannya nanti di mulai bulan 10. Jangan sampai telat lagi dan jangan sampai terlalu dini ya bagi yang sudah selesai panen tentunya, supaya untuk pembuahan tidak terjadi banyak sekali buah penyelang seperti itu sobat tani. Nah, ini kita hitung ya sobat tani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ruas masih polos. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau ke 7 ruas polos. Jadi emang ada yang 6 ruas atau 5 ruas sudah hamil, itu jarang ya sobat tani. Jadi yang sekarang apalagi di Kulon Tugusari sempat tuh ada sobat tani kita yang dari Gedung Surian, Mas punya saya Kulon Tugusari kok sekarang sudah banyak yang hamil ya, mau mengeluarkan bunga. Jadi silahkan cek berapa ruas sekarang. Jadi kalau sekarang ruasannya itu sudah panjang seperti ini, 14 ruas nih ya, walaupun di ranting produktif sama yang di ranting raja, kita turunkan, kita hitung. Jadi kita hitung dari titik yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tuh, 13 ruas. Jadi otomatis hamil. Bentar lagi ini mengeluarkan bunga, terjadi pembungaan raya nanti di bulan 5 yang ini. 15 ruas wajar. Ini kita pun ada bahan nih, 1, 2, 3, 4, mau ke 5 nih, sudah mengeluarkan
Ini namanya hamil muda, mau mengeluarkan calon bunga. Mungkin di tempat sobat tani seperti ini ya, mungkin yang sering dipertanyakan. Tapi jarang ya. Ada, tapi nggak banyak. Jadi tidak rata. Jadi silahkan yang mengeluhkan sekarang banyak calon keluar bunga, mungkin itu kita kurang jeli dalam hal melakukan penyimpanan bahan. Terkadang masih terlalu dini ya. Seperti itu, makanya bunga nih yang ini rata-rata 7 ruas bahkan ya, polos tuh, masih polos. Nah kalau yang 5 ruas seperti ini kan, 5 ruas nih, barulah kita pasrah. Kalau sudah 5 ruas seperti ini calon keluar bunga atau hamil, inilah yang dikatakan efek cuaca. Kita udah mentok sobat tani. Tapi kalau 10 dompol atau 10 ruas ke atas bunga wajar, itu bukan karena cuaca ya. Kalau rata-rata yang sepanjang ini 13 ruas mau mengeluarkan bunga atau hamil, itu wajar. Ini bukan efek cuaca ya. Sekali lagi sobat tani, ini efeknya terlalu buru-buru melakukan penyimpanan. Seperti contoh di daerah panas, di Curup, Kepahyang, seluruh Bengkulu, atau yang berada di Tanggamus, yang berada di Kepulauan Jawa, mungkin ada yang sudah selesai panen di bulan 5, maka langsung melakukan penyimpanan bahan. Maka itu akan ya terus menerus berkelanjutan seperti ini. Selalu musimnya duluan, padahal itu adalah calon buah penyelang. Kerugian penyelang sudah sering saya sharingkan bahwa buah kualitasnya rendah, dan karena rendahnya kualitas maka bobot pun menurun, rugi ya. Kadang juga untuk tingkat hama sulit sekali diatasi ya untuk hama. Maka dari itu mari kita setting ya, kita setel ulang untuk melakukan penyimpanan. Jangan lupa nanti di bulan 10 titik tumbuhnya, itu paling dini itu ya. Adapun untuk yang paling terbaiknya mencari amannya di bulan 11 titik tumbuhnya. Seperti itu sobat tani. Oke, ini contoh lagi. Ini terlalu buru-buru melakukan penyimpanan bahan. Nah, bahan yang seperti ini jika kita melimpah bahan-bahan yang 7 ruas banyak, atau 6 ruas, 4 ruas, 5 ruas banyak, kita mempunyai bahan yang seperti ini, maka diturunkan saja, jangan ragu-ragu. Nah gitu sobat tani, karena ini akan menjadi buah penyelang ya sobat tani. Nah ini contoh lagi, ini bahan janda nih namanya. Itu 2 kesininya positif bunga lagi ya. Inilah bahan yang 2 ruas sekarang seperti ini. Jadi bahan yang 2 ruas seperti ini jika tidak wiwil nantinya akan seperti ini di tahun 2026-nya. Nah ini 1 dompol atau 2 dompol buahnya, kesininya bunga, dan ini pun 10 ruas ya, 10 ruas. Kita hitung yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ruas. Wajar. Ini bukan karena efek cuaca. Kalau yang seperti ini karena terlalu dini ya sobat tani. Oke, ini kita ketemu lagi bahan yang cocok atau ideal di tahun 2026-nya. Dipanen rayakan di bulan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini bahan yang seperti ini yang paling bagus dipanen rayakan di tahun 2026, dan dipanen rayakannya akan di bulan 7, 8. Nih seperti ini bahannya. Rata-rata yang bahannya seperti ini masih polos ya sobat tani. Nih bahkan ini pun polos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas polos tuh, polos. Jadi yang sobat tani kita yang dikeluhkan sekarang bunga di Kulon Tugusari di Gedung Surian, penyimpanan bahannya terlalu buru-buru, maka akan bunga juga. Nah ini contohnya nih
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ruas. Alhasil udah pada hamil. Nih, banyak juga yang 11 ruas di tempat Pak Mamat nih. Hamil. Rata-rata hamil yang 11 ruas. Yang 6 ruas, 7 ruas aman. Ini yang 8 ruas aman. Kita cek lagi di sini juga pada hamil nih sobat tani ya. Kalau yang penyimpanan dari titik bulan 8 nih hamil. Tuh, sudah pecah pori namanya. Nah, seperti itu ya jadi sobat tani. Jadi ini bukan efek cuaca. Ini juga nih. Ini bukan efek cuaca ini. Karena terlalu dini penyimpanan bahannya. Tuh. Seperti itu. Jadi yang efek cuaca itu kalau menemukan yang 6 ruas, 7 ruas atau 5 ruas bunga, baru itu efek cuaca ya. Seperti contoh ini. Kalau yang ini udah berbunga nih 6 ruas, berarti ini efek cuaca. Nggak bisa kita hindarin lagi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan untuk sobat tani semuanya pada paham. Mari kita setting-setting di tahun depan. Jika masih belum paham, selalu ikutin terus channel Kopi Jalan Ekspresnya. Tentunya akan update setiap hari info terkininya bahan, baik yang lainnya. Mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.